Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fauziatul Aisy dengan NIM 10602015 dari TRPL 1A akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dengan metode inverse matrix. Jadi, apa itu SPL? SPL atau sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang melibatkan beberapa variabel, di mana solusi SPL adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Kemudian, apa itu inverse matrix? Metode inverse matrix adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan memanfaatkan konsep inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks persegi atau matriks dengan jumlah kolom dan baris yang sama, yang jika dikalikan dengan matriks aslinya akan menghasilkan matriks identitas. Notasi inverse matrix biasanya ditulis dengan A pangkat min 1, di mana A adalah matriks yang bersangkutan. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaian SPL dengan metode inverse matrix. Yang pertama, mengubah SPL tersebut menjadi bentuk matriks dengan cara menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk A X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah kolom variabel yang dicari, dan B merupakan kolom konstanta hasil persamaan. Yang kedua adalah menghitung determinan matriks. Pastikan determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0 agar matriks tersebut bisa memiliki inverse. Rumus determinan matriks itu yang pertama untuk ordo 2 kali 2, A kali D dikurangi B kali C. Dan yang kedua untuk ordo 3 kali 3 itu menggunakan metode Sarus, yaitu dengan rumusnya A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I, di mana A adalah matriks 3 kali 3. Jadi dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, dan H, dan I. Yang ketiga itu mencari inverse matriksnya. Dengan rumus inverse untuk matriks ordo 2 kali 2 itu 1 per AD min BC dikali D min B min C dan A. Atau bisa disebut 1 per determinan A dikali D min B min C dan A. Untuk ordo 3 kali 3 itu inverse matriksnya bisa dicari menggunakan adjoint, yaitu rumusnya 1 per AD min BC dikali adjoint A atau 1 per determinan A dikali adjoint A. Untuk ordo 3 kali 3 tadi, rumus adjointnya adalah transpose matriks kofaktor. Jadi harus mencari matriks kofaktornya terlebih dahulu. Yang keempat itu ada mengalihkan inverse matriks dengan vektor B. Jadi setelah dicari inversenya, untuk mencari solusinya yaitu X A inverse tersebut dikali B atau konstantanya. Hasil perkalian tadi memberikan nilai variabel penyelesaian SPL. Yang kelima, interpretasi hasil solusi. Setelah mendapatkan nilai variabel, tentukan apakah solusi tersebut merupakan solusi tunggal, solusi parameter, atau tidak ada solusi berdasarkan hasil perhitungan dan sifat SPL. Contoh soal yang pertama itu 2x ditambah 4y sama dengan 3, x ditambah 3y sama dengan 6. Penyelesaiannya itu yang pertama, konversikan ke bentuk matriks, itu mendapatkan matriks koefisiennya 2, 4, 1, dan 3, dan konstantanya 3 dan 6. Kemudian yang kedua, hitung determinan dan inverse matriks. Hitung determinannya karena ordo 2 kali 2, maka A kali D dikurangi B kali C, yaitu 2 kali 3 dikurangi 4 kali 1 sama saja dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka hasil determinannya itu 2. Dan mencari inversenya yaitu 1 per determinan A dikali D min B min C dan
A, yaitu 1/2 dikali 3 min 1 min 4 dan 2. Yang ketiga itu kalikan A inverse tadi dengan B atau konstantanya yang dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B, atau langsung saja dengan matriks tadi 1/2 dikali 3 min 4 min 1 dan 2 dikali 3 kali 6 menghasilkan 1/2. Tetap 1 per determinan A, 3 dikali 3 9, min 4 dikali 6 min 2 4, min 1 dikali 3 min 3, dan 2 dikali 6 positif 12. Kemudian 1/2 tadi dikalikan dengan hasil matriks yang tadi dikalikan. 9 dikurangi 24 menghasilkan min 15, dan min 3 ditambah 12 menghasilkan positif 9. Atau 1/2 dikali min 15 dan 9 menghasilkan min 7,5 dan 4,5. Menghasilkan solusi untuk X yaitu min 7,5, untuk Y itu 4,5. Interpretasi hasilnya, karena determinan matriks koefisien A tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi unik. Nilai X min 7,5 dan Y 4,5 adalah satu-satunya pasangan nilai yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Kemudian contoh soal kedua yaitu ada SPL 4X dikurangi 2Y sama dengan 2 dan 3X ditambah Y sama dengan 4. Penyelesaiannya yang pertama ubah dulu ke bentuk matriks, menghasilkan koefisien A 4, min 2, 3, dan 1, konstanta B yaitu 2 dan 4. Yang kedua menghitung determinan dan inverse matriks. Determinannya AD min BC 4 kali 1 dikurangi min 2 kali 3, atau bisa disebut 4 ditambah 6 karena min 2 kali 3 min 6, 4 dikurangi min 6 sama saja dengan 4 ditambah 6 karena negatif dengan negatif positif, menghasilkan determinannya 10. Untuk mencari A inverse yaitu 1 per determinan A dikali D min B min C dan A, atau 1 per 10 dikali 1 positif 2 min 3 dan 4. Kemudian ketiga yaitu kalikan inverse dengan matriks konstanta X sama dengan A inverse kali B, atau 1 per 10 dikali 1 2 min 3 4 dikali 2 dan 4 menghasilkan 1 per 10, 1 dikali 2 2, 2 dikali 4 8, min 3 dikali 2 min 6, positif 4 kali 4 plus 16. Jadi menghasilkan 1 per 10, 2 plus 8 10, min 6 ditambah 16 itu 10, sama dengan 1 dan 1. Solusinya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Untuk interpretasi hasil, determinannya tidak 0 sehingga sistem persamaan linear memiliki solusi tunggal. Karena pasangan nilai ini merupakan solusi pasti yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Contoh soal yang ketiga ada sistem persamaan linear 3X dikurangi 2Y sama dengan 52, X plus Y sama dengan 8. Penyelesaiannya yang pertama ubah ke bentuk matriks, menghasilkan A sama dengan 3 min 2 1 dan 1 dan B sama dengan 52 dan 8. Yang kedua hitung determinan dan inverse matriks. Determinannya yaitu A kali D dikurangi B kali C, yaitu 3 kali 1 dikurangi min 2 dikali 1, atau bisa disebut 3 ditambah 2 sama dengan 5 untuk determinannya. Untuk mencari inversenya, 1 per determinan A dikali D min B min C dan A. 1 per 5 dikali 1 dikali 2 dikali min 1 dan dikali 3. 3 itu kalikan A inverse tadi dengan B. X sama dengan A inverse dikali B atau 1 per 5 dikali 1, 2, min 1, dan 3 dikali 52 dan dikali 8
sama dengan bisa dicari dengan 1 dikali 52, 2 dikali 8 positif 16, min 1 dikali 52, min 52, dan 3 dikali 8 positif 24, menghasilkan 1/5 dikali 68, dan min 28. Itu dikalikan menghasilkan 13,6 dan min 5,6. Solusinya menghasilkan X 13,6 dan Y min 5,6. Interpretasi hasil, karena determinan matriks koefisien A sama dengan 5 dan tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi yang unik, di mana nilai variabel tersebut adalah solusi yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Adalah contoh soalnya itu ada sistem persamaan linear, ada X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 3, 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 9, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 13. Itu adalah sistem persamaan linear yang 3 variabel. Terus kemudian kita ubah ke bentuk matriks, jadi ordo 3 kali 3, menghasilkan A sama dengan 1, 2, min 1, 2, min 1, 3, 3, 1, 2, dan B-nya adalah 3, 9, dan 13. Yang kedua, hitung determinan dan inverse matriks. Determinannya menggunakan metode Sarus, yaitu yang rumus yang tadi, langsung saja ke hasilnya, menghasilkan 1 dikali min 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 dikali 3 ditambah min 1 kali 2 kali 1 dikurangi min 1 dikali min 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 1, menghasilkan determinan A itu yang ruas kiri 14 dan ruas kanan itu 14, jadi determinannya sama dengan 0. Karena determinannya 0, matriks tidak memiliki inverse, sehingga metode inverse tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Jadi harus matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian contoh soal kelima ini ada sistem persamaan linear 3 variabel juga, dengan contoh soal 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 3, min x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 7, 4x min y ditambah 5z sama dengan 1. Penyelesaiannya ubah dulu ke bentuk matriks, yaitu A sama dengan 2, 1 min 1, min 1, 3, 2, dan 4 min 1, 5, menghasilkan konstantanya 3, 7, dan 1. Kemudian hitung determinan dengan metode Sarus, seperti yang disebutkan tadi di awal. Jadi yang pertama, yang ruas kanan dulu, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30, 1 dikali 2 dikali 4 sama dengan 8, min 1 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Jadi jumlah diagonal utama yang ruas kanan itu ada 30 ditambah 8 dikurangi 1 sama dengan 37. Itu dikalinya diagonal utamanya saja. Kemudian untuk yang ruas kiri atau kebalikannya, itu ada min 1 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan min 12, 2 dikali 2 dikali min 1, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, dan 5 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 5. Jadi jumlah diagonal sekundernya itu ada min 12 ditambah 8 dikurangi 5, hasilnya min 9. Jadi determinan A adalah ruas kanan dikurangi ruas kiri tadi, 37 dikurangi min 9, atau bisa disebut 37 ditambah 9 karena negatif ketemu negatif menjadi positif sama dengan 46. Ini tidak sama dengan 0, jadi bisa menggunakan metode inverse untuk penyelesaian SPL-nya.
Itu yang ketiga, menghitung inverse matriks dengan menggunakan adjoint. Rumus tadi adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Determinannya sudah ditemukan, terus kita harus mencari adjointnya. Yang pertama itu hitung matriks kofaktornya. Hitung dari C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. C11 menghasilkan 17, itu berarti yang dihapus kolom ke-1 dan baris ke-1. Kemudian C12 itu baris ke-1 kolom ke-2, C13 itu baris ke-1 kolom ke-3, dan seterusnya. Jadi C11 menghasilkan 17, C12 menghasilkan 13, C13 menghasilkan min 11, C21 menghasilkan min 4, C22 menghasilkan 14, C23 menghasilkan 6, C31 menghasilkan 5, C32 menghasilkan min 3, dan C33 menghasilkan 7. Jadi matriks kofaktor yang didapat itu yang matriks order 3x3, yaitu ada 17, 13, min 11, min 4, 14, 6, 5, min 3, 7. Untuk mencari transpos atau C transpos untuk adjoint itu baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi adjoint A atau kofaktor transpos itu menghasilkan 17, 4, 5, 13, 14, min 3, min 11, 6, dan 7. Jadi untuk menghitung inverse itu kan 1 per determinan A dikali adjoint A. Adjoint sudah ketemu dan determinannya sudah ketemu, maka A inverse-nya adalah 1 per 46 dikali 17 min 45, 13, 14 min 3, min 11, 6, dan 7. Kemudian yang keempat, kalikan A inverse tadi dengan B atau konstantanya. X sama dengan A inverse dikali B sama dengan 1 per 46 determinan tadi dikali adjoint. 17 min 45, 13, 14, min 3, min 11, 6, 7 dikali 3, 7 kali 1. Menghitungnya dengan 17 dikali 3, min 4 dikali 7, dan 5 dikali 1. Kemudian 13 dikali 3, 14 dikali 7, dan min 3 dikali 1. Min 11 dikali 3, 6 dikali 7, dan 7 dikali 1. Menghasilkan X adalah 0,61, Y adalah 2,91, dan Z adalah 0,35, atau dalam bentuk pecahan X adalah 14 per 23, Y adalah 67 per 23, dan Z adalah 8 per 23. Jadi menghasilkan solusi X 0,61, Y 2,91, dan Z 0,35. Untuk interpretasi hasil, determinannya itu tidak nol sehingga SPL memiliki solusi tunggal. Nilai variabel yang memenuhi sistemnya adalah X sama dengan 0,61, Y sama dengan 2,91, dan Z sama dengan 0,35. Jadi, kesimpulannya adalah metode inverse matrix merupakan cara efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dapat ditulis dalam bentuk matriks A, X sama dengan B. Dengan syarat matriks koefisien A memiliki determinan tidak sama dengan 0. Untuk menghitung determinan menggunakan metode Sarus untuk ordo 3x3 dan pastikan inverse matriks tersebut ada. Solusi SPL diperoleh dengan rumus X sama dengan inverse kali B. Jika determinan 0, maka metode ini tidak berlaku dan solusi SPL perlu dianalisis dengan cara lain. Menurut saya, metode inverse matrix untuk menyelesaikan SPL ini terhitung dapat mudah dipahami dan mudah diimplementasikan karena sudah belajar inverse sebelumnya. Terus ini ada daftar pustaka yang menjadi acuan saya untuk membuat PowerPoint ini. Yang pertama ada buku Aljabar Linear dan Matriks oleh Gilbert Strang.
Yang kedua ada materi kuliah Universitas Pembangunan Jaya mengenai sistem persamaan linear, metode inverse matrix. Yang ketiga ada tutorial metode inverse matrix dan metode Sarus di Gramedia dan Ruang Guru. Yang keempat ada artikel pembelajaran SPL dan inverse matrix. Itu bisa langsung diklik dari PPT-nya. Dan yang kelima ada dari wordpress.com tentang sistem persamaan linear metode inverse. Sekian dari saya, Fika Fuzatul Aisy. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.